Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang berani hidup jujur. Namun saya akan menyampaikan sedikit dulu tentang peta konsep yang kita akan bahas nantinya dalam bab ini, yaitu berani hidup jujur. Pentingnya berani, pentingnya jujur, keutamaan berani dan keutamaan jujur. Nah, setelah kita pelajari semuanya itu, ada keutamaan berani membela kebenaran dan kejujuran, dan perilaku kita akan menuju kepada menjauhi perilaku penakut dan dusta. Setelah kita semuanya sudah melakukan itu, hidup kita pasti akan nyaman dengan kejujuran. Adik-adikku sekalian yang saya cintai, insyaallah karena Allah, kalian bisa menyimak, memperhatikan gambar di atas. Dan setelah kalian melihat gambar dan mengamati gambar tersebut, cobalah berikan tanggapan tentang pesan-pesan yang ada dalam gambar tersebut. Gambar pertama tentu pedagang sedang menimbang barang dagangannya. Kemudian yang gambar kedua, slogan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan yang ketiga, gambar seseorang yang sedang diambil sumpah dan dilantik untuk menduduki jabatan baru. Nah, adik-adikku sekalian yang saya cintai insyaallah karena Allah, sikap jujur memang merupakan sikap positif yang harus dimiliki setiap orang. Namun pada saat sekarang, kejujuran merupakan hal yang mulai langka dan jarang dapat kita jumpai. Kejujuran dapat menunjukkan jalan kebaikan yang nantinya dapat membantu mengantarkan kita ke surga. Sikap jujur merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kehidupan dunia akan hancur dan agama juga menjadi lemah di atas kebohongan, khianat serta perbuatan curang. Nah, kejujuran harus ditegakkan meskipun berat dan susah. Orang yang jujur akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi manusia. Ungkapan tentang orang jujur akan hancur itu adalah keliru. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan dirinya dengan kejujuran. Ini adalah bukti kesaktian jujur. Nah, sekarang ini makin terbuka mata kita terhadap keunggulan perilaku jujur. Betapa banyak orang yang tidak jujur harus masuk penjara. Nah, kejujuran adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk dirinya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat jujur dalam semua beritanya, syariahnya dan kisah-kisahnya. Semuanya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala semuanya benar. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah An-Nisa, surah keempat ayat 87, Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi wa man asdaqu minallahi haditha. Allahu la ilaha illa huwa, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya.
Waman asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Mengapa sikap jujur itu penting? Nah, karena kejujuran dapat membuat hati kita nyaman dan tentram. Ketika kita berkata jujur, tidak akan ada ketakutan yang mengikuti atau bahkan mengkhawatirkan. Berkata jujur akan merasa tidak nyaman saat dia berkata bohong walaupun hanya sekali. Ya. Semoga kita mampu berbuat jujur dalam segala hal. Yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membela kita semua. Orang yang jujur pasti akan mujur atau beruntung. Adik-adik sekalian yang saya cintai, kata jujur ya seolah-olah menjadi barang langka, bahkan hampir sirna. Ya. Lalu, di manakah engkau wahai jujur? Itu pertanyaan untuk diri kita sendiri sebetulnya, ya kan? Ya. Di setiap sudut kehidupan selalu saja tampak perilaku ketidakjujuran. Saat di sekolah misalnya, banyak peserta didik yang melakukan kebohongan. Misalnya, ya kan? Saat ulangan harian, ulangan tengah semester, ujian akhir semester, maupun perilaku lain yang menampilkan ketidakjujuran. Nah, setelah ini saya akan memberikan wacana, dan adik-adik sekalian coba memberikan tanggapan atau mengkritisi wacana tersebut. Yang pertama, kritis perilaku berikut ya. Kemudian berikan tanggapan dengan beberapa sudut pandang. Contoh ya, dari sisi agama, sosial, budaya dan sebagainya. Yang pertama, banyak yang menganggap kejujuran sudah sulit ditemukan. Akan tetapi masih banyak juga orang yang sebenarnya sangat jujur dalam hidupnya. Hal ini terbukti dari beberapa kejadian yang diliput oleh media. Bagaimana tanggapanmu mengenai hal itu dan berikan contohnya. Kemudian kedua, jika kejujuran dilakukan oleh siswa di sekolah, seperti dalam berkata dan berbuat, pasti ia akan dihormati teman, disayang guru, dan interaksi sosial sesama menjadi indah. Sebaliknya, jika perilaku kita diwarnai ketidakjujuran, pastilah interaksi kita tidak nyaman. Begitu juga di rumah, sepanjang kita menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam hal apapun, pasti orang tua akan bangga. Di masyarakat pun demikian. Nah, kejujuran harus disandingkan dalam kehidupan kita tanpa kecuali. Coba berikan tanggapanmu mengenai hal tersebut. Adik-adikku sekalian, adikku sekalian yang saya cintai, insyaallah karena Allah, saya juga akan memberikan sedikit kisah ya, menyampaikan sedikit kisah orang soleh ya. Mungkin kalian bisa membacanya di buku kalian sendiri, tentang kisah sebentar lagi seorang penghuni surga akan masuk. Saya akan menyampaikan sedikit kisah ini supaya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita dan bisa mendorong kita untuk lebih bersikap jujur. Ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ya, suatu ketika Rasulullah SAW duduk di Masjid Nabawi dan berbincang-bincang dengan para sahabatnya.
Tiba-tiba beliau bersabda, sebentar lagi seseorang penghuni surga akan masuk kemari. Ya, mendengar perkataan Rasulullah ini, tentu sahabat kaget ya. Tentu sahabat kaget. Ya. Dan semua mata tertuju ke pintu masjid. Dan pikiran para sahabat pun membayangkan seseorang yang luar biasa. Ya kan? Karena penghuni surga yang disebutkan Rasulullah ini. Penghuni surga. Gitu kan? Demikian guman mereka. Artinya para sahabat kemudian mengatakan, penghuni surga? Penghuni surga siapa ya? Penasaran para sahabat. Ya. Beberapa saat kemudian, ya, masuklah seorang pria dengan air wudu yang masih membasahi wajahnya. Ya. Apakah gerangan keistimewaan orang itu sehingga mendapat jaminan surga? Itu yang menjadi banyak pertanyaan dari sahabat. Ya, apa sih keistimewaan orang itu sampai disebut yang dikatakan Rasulullah SAW bahwasanya dia termasuk penghuni surga, dan tidak, Rasulullah menjamin itu, dan tidak sembarangan menjamin seseorang masuk ke dalam surga, melainkan ada keistimewaan yang dia lakukan, ya, yang Allah senang dengan itu, kan begitu. Tidak seorang pun yang berani bertanya kepada Rasulullah. Ya, dia hanya memendam perasaannya, memendam penasarannya, dan tidak mau bertanya kepada Rasul. Itulah adab para sahabat ketika Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu. Ya, dia menunggu Rasulullah SAW kemudian menjelaskan itu. Nah, ya, walaupun sebetulnya semua sahabat merindukan jawabannya atau menunggu jawaban Rasulullah SAW. Keesokan harinya peristiwa semula terulang kembali. Bahkan pada hari ketiga pun terjadi hal yang demikian. Tiga hari berturut-turut kejadian itu. Ya. Abdullah, putra gubernur pertama di Mesir, Amr bin As, tidak tahu lagi, meski ia tidak berani dan khawatir mendapat jawaban yang tidak memuaskannya. Maka timbullah suatu ide dalam benaknya. Dia pun mendatangi si penghuni surga sambil berkata, "Wahai saudaraku, bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari?" Ya, orang ini sudah mengatakan tentu saja, tentu. Jawaban si penghuni surga yang ternyata seorang Ansar bernama Sa'ad bin Amr bin Al-As. Ya, setelah memperhatikan, mencermati, bahkan mengintip si penghuni surga, ternyata tidak ada sesuatu pun yang istimewa. Tidak ada ibadah khusus yang dilakukan si penghuni surga. Tidak ada salat malam, tidak ada pula puasa sunnah. Ia bahkan tidur dengan nyenyak hingga beberapa saat sebelum fajar. Memang sesekali ia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di pembaringannya, tetapi sejenak saja dan tidurnya pun berlanjut. Pada siang hari, si penghuni surga bekerja dengan tekun. Ia ke pasar, sebagaimana halnya orang-orang yang ke pasar. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan atau yang tak sempat kulihat. Ya. Aku harus berterus terang kepadanya. Ya. Demikian sebetulnya apa yang ingin diungkapkan oleh Abdullah bin Amr ini. Kemudian dia beranikan diri untuk bertanya. Kemudian dia mengatakan, "Apa yang engkau lihat itulah saya." Ya. Itu jawaban si penghuni surga. Ya. Dengan rasa kecewa, ya Abdullah bin Amr merasa tidak puas dengan jawaban itu. Amr bermaksud kembali ke rumah, tetapi tiba-tiba ya, tangannya dipegang oleh sang penghuni surga seraya berkata, "Apa yang engkau lihat itulah yang saya lakukan."
perkataan dari seorang penghuni surga. Ditambah sedikit lagi, saya tidak pernah merasa iri terhadap seseorang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah pula saya berdusta dalam melakukan segala kegiatan saya. Inilah inti daripada kisah ini. Dua hal yang menjadi poin penting dalam kisah ini yang bisa kita jadikan pelajaran. Yang pertama adalah dia tidak pernah merasa iri terhadap seseorang yang dianugerahi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah merasa pusing ketika saudaranya mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tidak pernah pula berdusta dalam melakukan segala hal. Tidak pernah mengucapkan dusta, tidak pernah mengucapkan kebohongan. Nah, itulah dua ciri yang disebutkan, dan itu menjadi alasan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dia penghuni surga. Masya Allah. Alhamdulillah, kita semua pasti berharap demikian. Wahai saudaraku, ya, dariku sekalian yang saya cintai, mari kita tanamkan kejujuran di dalam hati kita. Ya. Mari kita tanamkan sikap jujur di dalam hati kita dalam segala aspek kehidupan kita. Kata kunci yang harus saya sampaikan di sini adalah, ya, kebohongan itu bisa menyelamatkan kita sesaat, tetapi menghancurkan selamanya. Ya. Ketika kita bisa lolos dalam satu kebohongan, maka tunggu saatnya kebohongan itu akan terbongkar dan kita dicap sebagai sang pembohong. Nauzubillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa membuka relung hati kita, dan kita bisa menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur dalam segala hal, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijamin Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini dan video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita semua dan kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.